menuju Allah. Manusia itu kalau takut sama singa, larinya mendekati singa atau menjauhi singa? Ada singa gitu, kita lari menghindari singa, bukan lari mendekati si singa. Ada ular yang berbisa, takut sama ular tadi, kita lari meninggalkan ular, bukan lari mendatangi ular. Beda dengan takut pada Allah Ta'ala. Orang itu kalau takut kepada Allah, larinya mendekati Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari murkanya Allah kecuali ampunannya Allah. Nah, ini menjadi prinsip dalam hidup. Dalam hidup ini kalau kita punya salah, larilah ke Allah. Ya, saya punya salah sama Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, seringkali enggak begitu. Punya salah sama Allah, bukan lari mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Ini contoh kalimat-kalimat orang yang salah akhirnya nyungsep. Tadinya cuma kepleset, akhirnya nyungsep. Contoh, ikut pengajian 10 tahun, bagus enggak? Bagus. Tahun ke-11, lihat pria tampan kalau itu wanita, wanita cantik kalau itu pria. Terus tergoda, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus atau jelek? Jelek. Nah, kalau orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang ma'rifah, orang yang paham, orang yang kenal Allah Ta'ala, begitu sadar, loh kok saya berbuat salah? Dia akan langsung lari ke Allah. Akan nangis, akan minta ampun sama Allah, akan berbuat apapun agar Allah mengampuninya dan selalu optimis, husnudzon, prasangka baik. Gak mungkin gak diampuni Allah, selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu gak alim, 10 tahun udah cari ilmu tapi gak alim-alim, gak pinter-pinter dia, gak paham-paham Allah Ta'ala. Tahun ke-11 berbuat maksiat yang di dalam pandangannya besarnya luar biasa, maka dia akan mengatakan, memang saya tidak layak masuk surga. Memang saya orang jelek. Memang saya tidak pantas kumpul-kumpul sama orang soleh. Memang saya ini orang yang terbuang. Akhirnya tahun ke-11 meninggalkan majelis. Meninggalkan kumpulannya yang baik. Meninggalkan teman-temannya yang ngajak amal soleh. Sembari mengatakan, itu bukan bagianku. Aku orang jelek, bukan orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah terpeleset, nyungsep. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau orang itu salah, orang itu punya kesalahan, segera minta maaf. Dan paling enak itu minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita itu dimaafkan, Allah sudah berbuat sesuatu ke arah memberikan maaf. Yaitu Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk menutup aib kita. Siapa yang bongkar kesalahan hambaku, aku akan bongkar kesalahannya dunia akhirat. Masya Allah. Ini coba kalau Anda di satu jawatan ya, ada satu karyawan, rekanan Anda berbuat kesalahan. Itu yang pengen ngungkap kesalahannya banyak enggak kira-kira? Kan ada orang iri, dengki, ada itu ya, pengen ngungkap kesalahannya. Terus kalau atasan Anda ngomong, siapa yang berusaha bongkar kesalahannya dia akan saya bongkar kesalahannya, semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita ini termasuk karyawan yang tadi itu, yang berbuat salah, kemudian atasan kita ngomong siapa yang bongkar kesalahannya, saya akan bongkar kesalahannya dia juga, semuanya. Kita merasa diapakan ini? Dibela, betul ya? Kemudian diapakan lagi? Disayang, betul kan? Disayang, merasa diapakan lagi? Diistimewakan. Begitulah perlakuan Allah kepada muslim yang punya salah. Begitulah perlakuan Allah kepada umat Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ngaku dirinya muslim, kalau kamu bongkar kesalahan saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aibmu dunia akhirat. Udah salah, dibela sama Allah Ta'ala. Ini dibela sama Allah Ta'ala, jangan sampai hambaku ini dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita untuk gendang tobat. Segera minta maaf. Oh, Allah baiknya seperti itu. Enggak cukup demikian. Ya, selain Allah melarang kita ini bongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukannya orang yang sudah nyata terbongkar. Sudah nyata terbongkar, orang itu berbuat buruk, nyata terbongkar. Kalau tadi masih belum terbongkar ya, aibnya tertutup. Yang kedua kelihatan nyata. Dia berbuat maksiat, 2-3 orang lihat. Berarti aibnya ini kelihatan atau enggak kelihatan?
kelihatan. Maka Allah ancam lagi, siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat daripada zina. Masya Allah. Ngomongkan jeleknya saja dimarahi sama Allah Ta'ala. Memang itu pendosa, berbuat dosa, urusannya sama aku. Kalau kamu ngomongin dia, dosamu lebih besar. Dia apakan lagi sama Allah? Dibela. Sama Allah dibela. Sama Allah disayang. Bisa enggak kita merasakan huwar rahman, huwar rahim, huwa arhamur rahimin. Dia Allah yang maha penyayang, dia Allah yang maha pengasih, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa enggak kita merasakan kasih sayang Allah yang demikian besar ini? Bisa tidak? Ini kalau kita rasakan itu nanti, Masya Allah. Ternyata betul, orang yang punya salah sama Allah Ta'ala ditakut-takutin neraka, itu sebetulnya bukan ditakut-takutin neraka. Disuruh marani Allah. Datengin aku, nanti aku yang bereskan neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Nah inilah yang diketahui oleh para aulia wassalihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa, tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Langsung minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada was-was. Pede, saya minta ampun sama Allah, saya minta maaf sama Allah, maju. Lah sementara kita ini, sudah amal enggak jelas, maksiat jelas, sama Allah juga enggak jelas. Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, suruh percaya Allah maha pengampun saja susahnya luar biasa. Apa yang masa atau yai, saya diampuni. Masuk atau bib, saya diampuni. Itu kayak saya kalau ketemu orang model begini ya, contoh ya. Bib, dosa saya banyak tuh bib, apa bisa diampuni? Jawaban saya, lah apa pengen diampuni? Apa kamu pengen gak diampuni? Apa pengen masuk neraka sekalian? Memang pengennya begitu. Paham maksud saya ya? Apa bisa diampuni toh bib? Lah pengennya piye? Apa pengen gak diampuni sekalian? Pengen masuk neraka? Oh ya enggak bib, ya sudah. Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah.